maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penduduk perempuan cukup besar. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021, jumlah penduduk perempuan di Indonesia sejumlah 135.024 juta penduduk, baik penduduk produktif maupun non-produktif, dan didominasi oleh penduduk muda yang menduduki frekuensi terbesar berada pada kelompok usia 10-14 tahun menurut Fitria dan Hidayat 2021. Remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik atau biologis, moral, agama, psikologis, kognitif, dan juga sosial. Masa ini diiringi dengan perubahan signifikan dalam kesehatan reproduksi termasuk kematangan organ seksual dan kemampuan untuk berproduksi. Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan kesehatan secara keseluruhan baik secara fisik, sosial, dan mental dalam semua hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi harus diperhatikan karena berdampak luas dalam kesehatan. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi pada semua usia, termasuk remaja. Masalah kesehatan reproduksi yang umum terjadi pada remaja wanita adalah keputihan. Keputihan adalah keadaan di mana keluarnya cairan berwarna keputihan atau kuning dari vagina selain darah menstruasi secara berlebihan yang menjadi masalah umum pada wanita di berbagai dunia, terutama di Asia. Menurut Kusmiran 2012, keputihan dapat terjadi secara fisiologis normal dan patologis abnormal. Keputihan bersifat fisiologis yaitu keluarnya cairan berwarna bening, tidak berbau, dan tidak ada menimbulkan rasa gatal. Penyebab keputihan fisiologis karena adanya hormonal seperti menjelang menstruasi, saat adanya keinginan seksual meningkat, dan pada saat kehamilan. Sedangkan keputihan patologis yaitu keluarnya cairan berwarna putih seperti susu, basi, atau kuningan, berbau, dan menyebabkan rasa gatal. AYU 2019 menyatakan keputihan patologis disebabkan oleh infeksi mikroorganisme, benda asing, ataupun penyakit lain pada organ reproduksi. Data WHO menunjukkan bahwa 75% wanita di seluruh dunia, termasuk Indonesia, pernah mengalami keputihan. Di Indonesia, kejadian keputihan terus meningkat setiap tahunnya hingga 70%. Sedangkan wanita remaja di Indonesia mengalami keputihan mencapai 50%. Hal ini disebabkan oleh iklim tropis di Indonesia yang mendukung pertumbuhan jamur, virus, dan bakteri, sehingga menyebabkan banyaknya kasus keputihan pada remaja di Indonesia. Selain itu, faktor yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya aktivitas seksual di kalangan remaja yang dapat meningkatkan risiko infeksi dan penyakit menular seksual termasuk keputihan. Sekitar 83% dari 23 juta jiwa remaja putri di Indonesia berusia 15-24 tahun pernah berhubungan seksual. Hal ini meningkatkan risiko terjangkit penyakit menular seksual seperti gonore, klamida, dan trichomoniasis yang dapat menyebabkan keputihan. Infeksi PMS dapat menyebabkan peradangan pada vagina dan menghasilkan cairan tidak normal, sehingga menyebabkan keputihan. Menurut penelitian Fitria dan kawan-kawan pada tahun 2021, keputihan merupakan gangguan kedua yang dialami oleh remaja putri setelah gangguan haid. Survei Pusat Penelitian Kesehatan tahun 2011 menunjukkan 6% remaja putri di Indonesia pernah mengalami keputihan. Data ini menunjukkan bahwa keputihan merupakan masalah umum yang terjadi pada remaja putri di Indonesia. Data Kementerian Kesehatan tahun 2013 dari Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa 50%
keputihan. Dari angka tersebut, 30,95% mengalami keputihan gatal dan berbau, sedangkan 19,1% terinfeksi pada organ genitalia. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius karena dapat menyebabkan kanker serviks dan kemandulan. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa jumlah kasus keputihan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat 160 kasus. Tahun 2017 tercatat 170 kasus. Tahun 2018 tercatat 178 kasus dan tahun 2019 tercatat 200 kasus keputihan. Data yang diperoleh dari data Simpus Puskesmas Tepidah menunjukkan pada tahun 2022 tercatat 4 kasus dan meningkat pada tahun 2023 tercatat 1 kasus hingga tahun 2024 terhitung dari bulan Januari hingga September tercatat 2 kasus keputihan pada perempuan. Pada saat melakukan studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Kayanghulu, peneliti melakukan penelitian sebelumnya menggunakan Google Form yang disebarluaskan melalui tautan kepada 190 remaja putri di SMA Negeri 1 Kayanghulu, menunjukkan bahwa terdapat 112 atau 58,9% kasus yang mengalami gejala keputihan fisiologis dan terdapat 7 atau 3,7% kasus yang mengalami gejala keputihan patologis. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah dan didapatkan hasil bahwa SMA ini belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi terutama mengenai keputihan dan upaya pencegahan keputihan patologis. Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayanghulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tepidah tahun 2025. Rumusan masalah yang pertama, pernyataan masalah. Semua wanita di dunia pasti mengalami keputihan paling tidak sekali dalam hidupnya. Keputihan yang berlebihan dapat dan tidak segera dicegah atau diobati dapat menyebabkan kemandulan, kanker mulut rahim hingga kanker serviks. Dengan pengetahuan yang semakin meningkat, sikap positif, personal hygiene yang baik, akses informasi yang mudah didapatkan, dan keterlibatan peran tenaga kesehatan yang optimal dalam melakukan pelayanan kesehatan pada perempuan, terutama remaja putri, kasus keputihan dapat menurun dan kesehatan reproduksi perempuan dapat terjaga. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari data Simpus Puskesmas Tepidah menunjukkan peningkatan kasus pada remaja pada tahun 2022 tercatat 4 kasus, meningkat pada tahun 2023 tercatat 7 kasus, dan tahun 2024 terhitung dari bulan Januari hingga September tercatat 2 kasus. Dan penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti pada saat studi pendahuluan dengan menggunakan Google Form berupa kuesioner disebarluaskan melalui tautan kepada 160 remaja putri di SMA Negeri 1 Kayanghulu, menunjukkan bahwa terdapat 112 kasus yang mengalami gejala keputihan fisiologis dan terdapat 7 kasus mengalami gejala keputihan patologis. Pertanyaan penelitian. Merujuk dari permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayanghulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tepidah tahun 2025. Tujuan penelitian dan tujuan umumnya. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayanghulu, wilayah kerja UPTD Puskesmas Tepidah tahun 2025. Tujuan khusus yang A, untuk mendeskripsikan tindakan pencegahan keputihan patologis, pengetahuan, sikap, personal hygiene, akses informasi dan peran tenaga kesehatan pada siswi SMA Negeri 1 Kayanghulu wilayah kerja Puskesmas Tepidah tahun 2025. Yang B, untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di
2025. Yang C, untuk mengetahui hubungan sikap dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayang wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebija tahun 2025. Yang D, untuk mengetahui hubungan akses informasi dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayang wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebija tahun 2025. Yang E, untuk mengetahui hubungan peran tenaga kesehatan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayang wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebija tahun 2025. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan ilmu bidang kesehatan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya keputihan pada remaja putri, kesehatan reproduksi pada wanita, meningkatkan kesehatan remaja putri agar tidak terkena penyakit keputihan. Selain itu, penelitian ini dapat mengaplikasikan serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan dan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya. Manfaat praktis bagi remaja putri dapat menambah pengetahuan dan merubah sikap remaja putri terhadap penyakit keputihan dan dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan keputihan patologis untuk kesehatan reproduksinya di masa yang akan mendatang. Bagi sekolah, dapat digunakan sebagai data sekolah tentang keputihan dan menjadi acuan dalam program usaha kesehatan sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk mengedukasi remaja putri tentang upaya pencegahan keputihan patologis. Bagi puskesmas, dapat digunakan sebagai landasan atau database dalam menyusun perencanaan kesehatan reproduksi remaja putri tentang penyakit keputihan melalui upaya promosi dan pendidikan. Bagi dinas kesehatan, dapat membuat program pendidikan kesehatan reproduksi yang terkait dengan penyakit keputihan. Bagi Stikes Kapuas Raya Sintang, dapat menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk laporan penelitian dan dapat digunakan sebagai pengembangan kurikulum dan bahan ajar pada mata kuliah. Ruang lingkup. Pertama, ruang lingkup disiplin ilmu menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, yaitu tentang pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku. Materi yang dikaji yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan pencegahan keputihan patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Kayang wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebija. Tahun 2015 Untuk ruang lingkup tempat, yaitu tempat penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kayang Ruang lingkup sasaran penelitian ini adalah seluruh remaja putri di SMA Negeri 1 Kayang wilayah kerja UPTD Puskesmas Tebija. Untuk keaslian penelitian, yang pertama saya mengambil jurnal dari Abrori dan kawan-kawan, yaitu mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian keputihan patologis siswi SMA Negeri 1 Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Kemudian yang kedua, jurnal Ayu Triesna Dewi dan kawan-kawan 2023, yaitu mengenai hubungan personal hygiene, kecemasan, peran petugas kesehatan terhadap kejadian keputihan pada wanita usia subur di kampung Panategan RT 2 Desa Gasol Cianjur tahun 2023. Kemudian yang ketiga, jurnal Neurina dan kawan-kawan, yaitu mengenai hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku perawatan vagina terhadap kejadian keputihan patologis pada mahasiswa program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian yang keempat, jurnal Delvi Saputri dan kawan-kawan 2024, yaitu mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan
berlaku keputihan psikologis pada siswi di SMA Simebule Tengah. Di bab 2-nya kerangka teori menggunakan modifikasi kerangka teori Lorentz-Beng. Kreator. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, kerangka konsep. Kerangka konsep adalah sekumpulan uraian yang memiliki hubungan satu sama lain. Hubungan ini dapat diukur melalui penelitian. Mengacu pada kerangka teori yang terdiri pada dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian. Di variabel bebas ada pengetahuan, sikap, aksesuasi, dan peran terhadap kesehatan. Variabel terikat tindakan pencegahan kematian patologis pada remaja usia. Kemudian selanjutnya variabel penelitian. Untuk variabel terikat yaitu tindakan pencegahan kematian patologis pada remaja putri di SMA Negeri 1 Hulu wilayah kerja UPTD Puskesmas Pendidikan. Dan untuk variabel bebasnya ada 4, yaitu pengetahuan, sikap, akses informasi, dan peran tenaga kesehatan. Ya, lanjut. Definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data. Baca apa? Ya, lanjut. Ini kan salah. Tidak, lanjut. Lanjut lagi. Populasi. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu sebanyak 230 remaja putri kelas 1 atau kelas 10 terdapat 84 siswi, kelas 2 atau kelas 11 terdapat 69 siswi, dan kelas 3 atau kelas 12 terdapat 77 siswi. Jadi semua total populasi di penelitian saya remaja putri di SMA Negeri 1 Hulu itu sebanyak 230 remaja putri. Untuk sampel, besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan perbandingan dua proporsi dari penelitian sebelumnya. Ini ada tabel perhitungan sampel penelitian sebelumnya. Dari perhitungan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus yang disesuaikan dengan variabel akses informasi. Karena variabel ini memiliki jumlah sampel terbanyak yaitu 50 sampel. Berikut cara penggunaan sampel. Berdasarkan hasil perhitungan sampel yang menggunakan hasil penelitian Delphi, Saputri, dan kawan-kawan 2024, maka jumlah minimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 sampel, kemudian dikalikan 2 sehingga jumlah sampel adalah 100. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probabilitas sampling, lebih tepatnya proporsional random sampling. Ya, lanjut. Sabarnya berapa? Lanjut. 100 itu 37. Ya. Ya. Lanjut.
Cukup ya. Ya. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Terima kasih. Ya, applause ya.